Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 15 Oktober 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 13 Oktober ya. Jadi kemarin kita tidak ada F-Talk, mohon maaf sekali karena ada masalah teknis ya. Karena malam-malam ya saya tidak bisa perbaiki, ya udah ya. Tapi malam ini kita kembali F-Talk, alhamdulillah bisa kembali menjawab mungkin konsultasi dari Bapak Ibu ya. Ada yang beberapa yang mungkin sudah tidak relevan lagi gitu ya, karena harga sahamnya sudah bergerak atau bagaimana, nanti kita akan lihat ya. Semoga tetap ada manfaatnya. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan update terkait promo Octobeat. Masih tersisa untuk promo Pierce Bundling Bulls Hunter 12 bulan masing-masing, diskon 2 juta. Masih tersisa 3 ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan hari ini IHSG dulu. Hari ini IHSG rebound sesuai dengan prediksi kami di Stock Call edisi minggu kemarin tanggal 13 Oktober. IHSG berpotensi rebound dengan target 7.700. Hari ini baru di 7.626, masih ada sedikit ruang naik ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham, jadi nggak perlu kita update karena masih sama. Permisi Pak Yev, tolong bahas apa ini, nggak kelihatan, BC untuk trading. Oke, untuk swing trading ya maksudnya ya. Oke. Tren turun ya, tren turun jangka pendeknya turun sejak beberapa bulan ini turun. Potensi swingnya kita lihat dulu ya, berarti potensi swingnya itu masih terbatas di tren turun. Ini menarik atau tidak kita akan lihat. Resist terdekat di 1480 sampai dengan 1485 itu sekitar 4% ya, 4%. Jadi di bawah 5%. Kemudian jika bisa berlanjut itu di 1520 sekitar 7%. Jadi secara potensi masih kurang menarik, buat saya kurang menarik. Tapi kalau Anda mau bisa dengan stop loss di 1395 ya. Interestnya juga bisa Anda batasi secara teknikal cukup kecil, hanya 2%. Jadi kalau Anda misalkan mau cari profit 3% atau 5%, itu masih bisa di saham ini ya. Oke. Pak Yusuf, izin konsul terkait MLPL, berapakah target selanjutnya? Hari ini hit TP2 rekomendasi PTR. Apa ini? Saya masih hold 10 PV. Terima kasih Pak Yev. Hari ini sudah hit TP2, harusnya jualan ya. Ya. Oke, kita cek dulu ya targetnya berapa, saya juga nggak hafal. Kita cek dulu di private trading room. Oke, kita masuk di private trading room. Ini MLPL target. Ini belinya kemarin ya, tanggal 11 Oktober. Nah ini ya, setelah kita rekomendasikan kalau tidak salah sedikit turun ya, sedikit turun ke 82 ya, rekomendasi 84. Jadi menurut saya member PTR ya harusnya bisa mengakumulasi dengan maksimal ya saham ini. Hari ini naik 21%. Namun target kami hanya di 99 itu ya. Ini sebagai contoh ya, ketika kita mencari saham itu kemudian kita sudah menemukan saham tersebut dengan target profit sekian ya, kita tidak mengambil target maksimalnya. Misalkan katakanlah MLPL ini potensinya 20% gitu ya, kita hanya rekomendasikan 17%, 17 atau 18%. Agar apa? Agar mudah untuk tercapai. Itu ya. Jadi ketika kita mencari saham kok menemukan saham itu potensinya sangat terbatas seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, ya tentunya kita nggak pilih karena pertama tidak memenuhi syarat, ya tidak menarik gitu ya. Nah seperti saham MLPL ini salah satu pilihan yang tentu saja
ya sangat menarik karena potensi upside-nya jauh ya. Bahkan ini masih bisa naik lebih tinggi ya, mungkin dari target kami, karena saya yakin pilihan dari private trading room pastinya akan mengambil saham-saham yang memiliki potensi jauh dari yang diharapkan. Misalkan kita cari 10% ya dia bisa naik 15%, 20% begitu ya. Nah, ini potensi selanjutnya ke 116. Itu kalau Anda punya di, katakanlah Anda dapat di 84 lah atau 85 lah gitu ya. Anda bisa profit di penutupan hari ini 21, itu bisa sampai dengan 36%. Artinya mereka tidak mengambil pada level optimal atau level maksimal dari sebuah saham ya. Gitu. Jadi ya kebanyakan memang saham yang kita tradingkan itu bisa naik jauh lebih tinggi daripada target yang kita pasang. Ya, gitu. Begitu juga dengan risk. Ya. Risk yang kita harapkan maksimal 5%, tapi kita tidak cari 5%. Kita cari 1%, 0,%. Anda bisa cek kinerja kami ya. Sangat jarang kita dapat loss sampai menyentuh 5% itu jarang. Loss tuh paling ya 0%, 1%, 3% aja kita jarang ya. Gitu. Jadi bisa dilihat lah di laporan kinerja gitu ya. Itu salah satu cara kita memilih. Kan saham tuh banyak ya, tentunya potensi swing juga pastinya banyak gitu. Tetapi kita bisa memfilter saham-saham mana yang memiliki, yang mudah mencapai apa yang kita akan harapkan. Kita cari misalkan 10% ya, dia harus naik. Kalau dua kalinya lebih bagus. Ya, gitu. Nah, ini masih bisa naik lebih tinggi. Namun saran saya tetap harus direalisasikan sebagian dengan proteksi di 93 ya. Gitu. Oke. Cukup ya. Malam Pak, secara teknikal saham CYBR bagaimana? Oke, kita lihat teknikal. Ini saham pembahasan terakhir ya. Saat ini sedang koreksi ya. Koreksi ABC. Kita lihat ABC-nya ini ya. Biasanya C kalau dia masih di dalam tren naik itu akan lebih tinggi dibandingkan A. C ya lebih tinggi dari A. A di berapa? Di 270. Berarti kemungkinan ini secara teknikal masih bisa turun ke 294. Ya, itu secara teknikal bahasanya seperti itu. Siang Pak Yap, boleh tolong bahas PTBA risk and rewardnya untuk swing trade, apakah bagus untuk dia breakout atau masuk di harga sekarang? Oke, berarti maksudnya pertanyaan apakah buy on breakout atau beli di harga sekarang gitu ya. Semoga ini masih relevan ya, karena pembahasan ini mungkin ini pertanyaan sehari yang lalu gitu ya. Berarti sudah ini. Kalau kita lihat di sini PTBA ini kan sedang koreksi ya. Nah, koreksi ini merupakan masih kita katakan dalam tren naik, ya. Nah, kita mengambil posisi kapan ketika saham ini breakout atau beli di harga terakhir hari ini di 3.100. Cukup mudah sebenarnya untuk menentukan apakah kita itu buy on breakout atau lebih baik menunggu gitu ya. Jadi sebuah saham itu bergerak pada kondisi tertentu. Nah, kita ambil sekarang atau menunggu kondisi selanjutnya, ya itu tergantung dengan, kalau trading ya tentu saja potensinya. Nah, katakanlah saham ini konsolidasi gitu ya. Kalau kita beli di sekarang ini ya kita berharapnya yang memungkinkan adalah dia naik ke resist konsolidasi gitu kan. Cuma 1,7% ya. Berarti kan tidak menarik secara upside. Ya kan? Gitu. Nah, kalau kita mau swing trade di saham yang potensi segini agar ruang naiknya cukup untuk kita tradingkan gitu ya kan. Sekali lagi ya, masing-masing orang juga beda-beda sih. Kalau kami kan ada patokan minimal 5% sampai dengan 10%, ya harus keluar dari kondisi ini dulu. Keluar dari kondisi ini artinya apa? Ya breakout dulu. Gitu kan? Ya, jadi ya saran kami ya breakout dulu. Di atas 3.160 ya. Secara risk reward jadi tidak menarik untuk saat ini. Oke.
Assalamualaikum Pak Yep, mohon bisa dibahas saham Sido. Apakah bagus untuk swing trade? Terima kasih Pak, sehat selalu. Oke, kita lihat. Sorry, Sido ya. Sido kemarin kalau nggak salah juga belum lama yang kita bahas ya. Saat ini masih potensinya adalah turun gitu ya. Turunnya ini kemungkinan di 0,6 ya, di 600 gitu. Nah, namun kan proses turun ini juga ada potensi swing ya. Jadi seperti indeks misalkan target kita di 7.500 sudah tercapai, target selanjutnya 7.300, sebelum ke 7.300 mungkin dia rebound dulu kan gitu kan. Ya nggak ada yang turun terus menerus langsung bim salah bim langsung turun di target kamu gitu, nggak gitu, ada proses naik dan turun. Nah itulah kita lihat apakah ini saham ini menarik atau tidak gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini potensi untuk swingnya cukup terbatas ya. Kalau kita lihat dari proses turun ini masih berjalan, paling tidak potensinya itu sekitar 3 sampai dengan 5%. Jadi saya nggak akan memaksa Anda untuk ngikutin kita harus 5%, kalau 5% enggak. Tapi kalau sekali lagi kalau misalkan Anda cari profit kurang dari 5%, Sido di harga sekarang ini bisa ditradingkan dengan stop loss di 635, karena kalau dia turun di bawah 635 artinya dia potensinya turun ke 600 ya, ke 600 dari harga terakhir itu 8% gitu. Mohon analisa BNI untuk swing Pak Yef. Oke. Kalau nggak salah juga sudah pernah kita bahas ya. Nah ini terakhir dia pembahasannya swing turun ya, sekarang ini mulai naik karena indeks juga rebound ya. Nah kemungkinan juga ini kurang terlalu menarik ya, karena sekali lagi ya ini big caps. Kalau kita memang trading itu ketika market crash, seperti nggak crash sih, koreksinya besar, lumayan besar lah. Kalau koreksinya cuma kecil-kecilan kayak sekarang ini ya sulit untuk kita merekomendasikan. Sekali lagi kita punya patokan risk rewardnya itu berapa. Ya kalau sekali lagi berkali-kali saya bilang Anda tidak harus sama. Misalkan Anda mau cari profit itu kecil-kecilan saya juga nggak bilang kecil-kecilan, sorry. Anda cari misalkan di rentang 2%, 3%, ini boleh ditradingkan di harga saat ini ya, karena ini swing naik ya ke 5.675 ini. Sekali lagi kalau Anda cari profit 1 sampai dengan 2% karena ada fee ya, itu bisa diambil saham ini. Tetapi kalau Anda terlalu kecil ya, seperti yang saya sampaikan, kita harus menunggu saham ini turun lebih lanjut ya, karena ini kan trennya turun ya, trennya ini kan turun juga bersamaan dengan indeks juga masih turun, memungkinkan untuk saham ini turun, sehingga ya saya anggap saham ini saat ini belum waktunya untuk swing ya. Sekali lagi bukan karena sahamnya tidak bisa naik ke 5.675 tadi, oke? Tetapi itu kan kurang ya, itu tidak menarik buat saya. Jadi saya harus menunggu di misalkan di 5.250, itu pun juga belum tentu menarik loh ya, cuma 6% kalau dia naik 6% sama 8% ya. Atau misalkan kalau dikasih di 4.800 lagi, itu mungkin akan jauh lebih menarik. Koreksinya indeks mungkin juga sudah maksimal ya, mungkin sudah di 7.300an gitu. Dikasih atau tidak, kalau saya tidak peduli, karena saham yang lain ada yang lain lah. Kalau dikasih di situ kita ambil, nggak dikasih ya wes saham yang lain gitu ya. Karena apa ya, saat ini menurut saya tidak menarik sama sekali. Mohon maaf, bukan kita mau nyombong ya, saham yang kita pilih banyak yang lebih jauh potensinya dari saham BNI saat ini. Kita bicara teknikal, jangka pendek, swing trade ya, tidak bicara fundamental, tidak bicara yang lain-lain. Yang nanti ada yang melintirin, ya lebih baik BNI lah, bukan saham gorengan, saham big caps, bukan gitu ya. Ini tanya trading ya, kita akan bicara risk rewardnya, potensi swingnya, potensi trennya, begitu ya toh. Ntar di plesetin, wah ini saham orang ini anti saham blue chip, ini anti big caps, bukan begitu. Kita trading saham BRI, kita trading saham BNI, kita trading saham mandiri, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu saja. Karena ya sekali lagi big caps kecil kemungkinan untuk naik, besar ya dalam jangka pendek ya. Semoga dapat dipahami.
Izin Pak, mohon bantuan analisa PJAA untuk swing. Oke. Nah, ini juga sepertinya tidak terlalu menarik ya. Pembahasan terakhirnya potensinya masih turun ya ke 575 ini ya. Dan dia juga sedang konsolidasi gitu ya. Jadi saat ini saran saya sih nunggu dia turun ya. Oke. Untuk swing tidak menarik. Mohon bantu analisa BIF untuk swing trade, bagusnya masuk di harga berapa? Oke. Kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Saat ini swingnya sudah berjalan kemarin tanggal 11. Nah, saat ini sepertinya masih mengarah turun ya. Jadi harus menunggu di 138. Kalau ditembus Anda bisa tunggu lebih rendah lagi. Oke. Pak Yap, semoga sehat selalu, terima kasih. Mohon dapat dibahas Arko untuk swing trading, apakah layak masuk di harga sekarang? Oke, kita lihat. Ada kata-kata menarik, jadi kita harus melihat apakah saham ini memiliki potensi upside yang cukup ya. Ini baru breakout dari tren koreksi wave ABC, C-nya sampai di 0,6. Sorry, bukan 0,6 ya. Coba kita lihat ya. Yang lebih jelas gitu ya. 0,5, 0,6-nya hampir tercapai ya sebenarnya. Artinya wah, kalau kita ngincer di 0,6 ini nggak dapet ya. Nah, kalau kayak gitu ya udah gimana lagi gitu kan. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah menarik? Ini sudah naik ya, swingnya ini sudah naik. Swingnya sedang berjalan naik, namun memang Anda bisa proteksi, namun ini tidak secara teknikal. Anda bisa batasin misalkan di 1155. Kemudian potensi upside-nya kita akan ambil dari wave terakhir ke 1,2. Itu kira-kira sekitar 6, kemudian 0,6 15% dengan risk sekitar 2,7%. Ini bisa ya, proteksinya di 12,55, targetnya di 12,70 sampai dengan 13,65 ya. Mau analisa SMW untuk swing, saya punya di 3238. Berapa target TP-nya? Sudah punya tapi masih tanya TP, berarti trading plan-nya mungkin belum dibuat atau bagaimana? Apakah Anda pengen tanya karena untuk membandingkan dengan trading plan Anda atau bagaimana? Nah, jadi trading plan TP, target price dan stop loss dengan alokasi berapa lot, berapa besar Anda beli itu sudah ditentukan sebelum Anda klik tombol buy. Ya, seperti itu seharusnya. Nah, kita akan lihat target menurut saya ya yang sesuai dengan kondisi teknikalnya saat ini ya. Oke, kita lihat target terdekat itu di 252, ini punya di 238. Jadi kalau dari 238 itu sekarang ini sudah dekat dengan TP1 ya di 252. Target keduanya di 264. Sementara ini target di bawah tren turun ya. Gitu. Selamat malam Pak Yef, saya ingin trial beli paket PTR 1 bulan. Nah, setelah cek laporan kinerja bulan September, profit realisasinya sebesar 0,99%. Nah, apakah benar jika harga membership 450.000, maka untuk BIP modal invest 45 juta? Mohon penjelasannya. Iya, jika kinerjanya sama. Ini dijawab dan saya jawab ya. Jadi kalau kinerjanya fix 0,99% per bulan, BIP-nya harus dengan modal segitu. Masalahnya kinerja PTR kan nggak selalu 0,99%. Ya, bisa 5%, bisa 2%, bisa 7%, bisa 6%, bisa juga minus. Ya. Gitu. Jadi, wah, kinerjanya kok kecil amat, 0,99% bulan September gitu ya. Oke, gitu ya.
Nah, kita harus lihat dulu ya bagaimana kita bandingkan dengan indeks juga gitu ya. Nah, ini ya kinerjanya kuartal 3 ya, ini 9 bulan. Jadi ya mungkin lebih bijak jika Anda mentotal dan mengambil rata-ratanya. Itu kira-kira seperti itu cara melihatnya. Tidak, kinerja PTR juga pernah loh 0,49 lebih kecil dari 0,99, tapi juga pernah 6%, pernah 2%, pernah 3% gitu ya. Gitu. Jadi dan sejauh ini private trading room belum pernah minus. Mungkin sejak 2021. Ya, Anda lihat aja. Sejak 2021 nggak pernah minus ya. Tetapi ya kalau misalkan kira-kira modalnya terbatas, kira-kira biaya membershipnya itu terlalu besar dibandingkan kinerja yang dihasilkan, ya wes jangan gitu ya, jangan dipaksakan ya kan. Itu sekali lagi yang harus kita pertimbangkan adalah kemampuan kita dalam hal mengikuti. Jika tidak, ya jangan dipaksakan ya kan gitu. Jadi Anda bisa pelajari kinerja selama beberapa tahun ini ya, kira-kira bagaimana. Tapi yang jelas saham itu tidak bisa dipatok fix. Oh, ini pasti 1%, oh ini pasti 2%, oh ini pasti 3% setiap bulan. Tidak bisa seperti itu. Lihat-lihat dong ya. Indeks sih bulan Oktober plus apa minus sih? Minus ya. Gitu. Nah, gitu ya, kita harus lihat juga gitu. Walaupun ya kinerja kami tidak selalu terpengaruh ya. Kadang indeks minus kita plus juga pernah, ya kan? Tapi kita selalu berusaha untuk plus. Ya kalau memang itu dirasa berat ya sebaiknya tidak kami sarankan untuk memaksakan diri, dan tidak harus juga ikut DeFi Advisor itu tidak harus. Kalau Anda memang tidak butuh dan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk ngikutin, ya tidak perlu dipaksakan. Ya gitu kan? Ya menurut kami dengan effort dan kami kan juga punya SDM ya yang kami berdayakan dan kita untuk memaksimalkan ya segitulah kira-kira ya gitu. Jadi Anda butuh dan mampu, monggo, tidak juga tidak masalah gitu ya. Oke, jadi jangan hanya berpatok pada kinerja bulan. Misalkan wih, Bulls Hunter kinerjanya 7%, ikut inilah, belum tentu besok 7%. Mungkin dia bisa 11%, mungkin 1%, ya gitu ya. Jadi saham itu sekali lagi aset beresiko tinggi ya, tidak bisa dipatok seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami. Maaf Pak, untuk swing di area berapa Pak ya, TP dan stop lossnya bagaimana? Oke. Untuk swing sepertinya perlu menunggu konfirmasi ya, harus breakout dulu karena terakhir dia terbatas di dalam tren turun minor ini ya. Jadi harus breakout dulu di atas 945 agar ruang naiknya bisa untuk kita tradingkan, cukup untuk kita tradingkan ya kan. Kalau kita buy on breakout di 950 gitu ya, kita bisa ambil TP di 1020 atau 1010 atau 1000 lah. Kemudian TP2 di 1060 ya. Dengan stop loss Anda batasi setipis mungkin di bawah trennya itu, yaitu di 935 misalkan. Itu juga bisa 1%. Bantu analisa teknikal saham laba, saya beli di harga 725. Berapakah kira-kira TP1 dan TP2-nya? Oh, sekarang 525. Masa kita bicara TP sih ya? Ini bicara sell on strength ya. Ini ABC ya. Wah, ini kemarin B-nya ini ternyata hanya di 0,3 ya, DCB ya. Artinya dia tidak mencapai target optimalnya di 735 ini. Nah, dengan DCB seperti ini kemungkinan ya dia bisa sejajar dengan wave A di 458. Jadi ya sekarang ini berusaha untuk sell on strength. Kalau TP Anda belinya di pucuk sini untuk jangka pendek ya agak-agak
memaksa gitu ya kalau mau profit gitu ya, karena posisinya belinya sudah tinggi dan sudah terlanjur dalam gitu ya. Nah inilah ya pentingnya membatasi yang namanya risiko. Pak Yep, bisa nggak sih trading saham nggak cut loss? Nggak bisa. Kalau Anda nggak mau nyangkut, ya harus cut loss. Pak Yep, saya kan sudah menggunakan strategi yang bagus, teruji, terukur, di backtest kinerjanya segini, signifikan sekali dengan indeks. Apakah masih harus cut loss? Masih tetap harus cut loss. Ya. Tidak ada strategi satu pun yang tidak ada strategi risk management di dalamnya. Risk management adalah salah satunya adalah membatasi risiko. Yang lain seperti apa? Membatasi alokasi tidak terlalu besar, ideal, ya, cash on hand, nih gitu, ya. Pak Yef, saya kan menggunakan bandarmologi, Pak Yef. Kalau saya lihat bandar belum keluar, saya nggak akan jualan. Ya monggo, Anda ikuti saja, gitu. Jadi kita sebagai, sekali lagi, saya bukan kita ya, saya sebagai trader kecil, investor kecil, butiran debu, ya, tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengikuti bandar, price maker yang memiliki empunya saham itu, ya, gitu. Dan mereka nggak mungkin rugi, itu masalahnya, karena ya mereka sudah memiliki plan yang tidak mungkin dapat dibaca, ya, gitu. Mau pakai apapun, ya. Jadi sekali lagi ini kita agak mengedukasi sedikit karena masih banyak ternyata yang saya tidak melarang Anda bisa coba aja, ya, gitu. Jadi kalau ada yang bilang cut loss itu hal yang bodoh, itu saya agak bingung karena kalau Anda pegangnya saham, aset berisiko tinggi, ya, kalau kita nggak cut loss, kemungkinan besar ya nyangkut. Bapak, kalau saya tradingnya saham BRI, misalkan saya tidak cut loss, nanti akan naik nggak? Tidak ada yang menjamin. Ya, tidak ada yang menjamin. Ya, secara historikal dia selalu naik setelah turun. Ya, memang. Ya, memang seperti itu. Dia memang naik setelah itu. Tetapi kan tetap ada potensi Anda floating loss besar. Oh, tidak apa-apa Pak, floating loss besar. Ini saya baca di konsultasi ya. Saya baca di konsultasi, di ini perlu saya share, perlu saya bagikan. Menurut saya perlu kami luruskan. Ya. Jadi kita itu kalau kita tidak bisa mendikte market, tidak bisa mendikte harga, perlu yang namanya strategi. Strategi itu ya salah satunya adalah membatasi yang namanya kerugian. Membatasi kerugian itu bukan hal yang bodoh. Membatasi kerugian itu adalah hal yang harus Anda lakukan agar modal Anda tidak habis. Ya, apalagi sahamnya seperti laba, misalkan saya nggak tahu ya laba ini apa, saham apa, nggak tahu. Ya. Kalau tiba-tiba dia meeng ke bawah level wave A, ya kan, makin ya kan. Nah, kemarin harusnya sudah coba dikasih kesempatan keluar harusnya ya, karena ini pasti belinya di area sini ya. Jadi kalau dikasih pullback atau rebound itu harusnya belinya sudah ketinggian gitu. Kalau saya akan tahu diri, kalau saya loh ya, wah saya belinya terlalu tinggi, berarti kalau nanti rebound saya akan keluar. Ya rebound di berapa ya? Bertahap gitu misalkan ya gitu. Oke. Sekali lagi Anda boleh pakai boleh enggak silahkan. Izin bertanya, saya punya saham Energy average 230, bagaimana proyeksi sampai 25-30 Desember? Saya tidak bisa memprediksi waktu ya, saya akan melihat bagaimana potensi teknikal aja ya, itu tercapainya minggu depan, bulan depan, tahun depan ya saya nggak tahu ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara teknikal ini masih potensi naik ya ke 250 sampai dengan 280, bahkan ini bisa sampai dengan 300-an ya. Tapi sekali lagi saya tidak tahu apakah itu akan di tanggal 25 atau 30 Desember, saya nggak tahu. Kalau saya tahu ya saya sudah kasih tahu, ya saya nggak tahu ya. Izin merapat Pak Yap, tolong bahas Tugu untuk swing. Kalau oke, sebaiknya beli di harga berapa? Makasih Pak, berkah selalu dunia akhirat. Amin. Untuk swing. Oke. Oke, jadi sekarang ini swingnya mulai berjalan ya. Anda bisa sih ambil harga sekarang karena swingnya sudah berjalan dengan proteksi di
11.55 itu sekitar 2%. Ya, potensi swingnya ini terdekat. Kita akan pakai Fibo yang wave kecil ini ya. Di 0,6 ya. Ini sekitar 12.35, itu 5%-an. Kemudian TP selanjutnya di 12.90, 10%. Gitu ya. Oke, sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga terjawab, tidak ada yang terlewat. Tapi kalau ada yang terlewat, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Silahkan tulis kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan apapun yang saya sampaikan di F-Talk ini adalah opini pribadi, analisa yang bisa benar dan juga bisa salah. Anda tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan. Anda harus mengolahnya lagi menjadi informasi yang matang, menjadi trading plan, menjadi investing plan. Kalau investasi harus diperdalam fundamentalnya, ya. Jangan sampai gara-gara ngelihat F-Talk, ngelihat wah ini barang bagus asal dibeli-beli aja, tapi nggak tahu bagaimana proyeksi ke depannya dan sebagainya ya. Oke, semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti apa yang saya sampaikan ini. Anda bisa pakai yang Anda merasa cocok, yang tidak dirasa cocok atau tidak berkenan, silahkan diabaikan saja. Ya, baik, itu saja. Mohon maaf saya lagi apabila ada salah kata atau dalam penyampaian ada kekurangan. Selamat malam dan selamat beristirahat.